Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mbak Yulia Sri Aprian, Prodi S1 Kebidanan Transfer kelas B. Di sini saya akan membuat dan menjelaskan KIE tentang ABPK. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Ya, silakan masuk Ibu. Ya, Baik, saya akan menutup pintu dan lampiran untuk menjaga privasi pasien. Perkenalkan, nama saya Bidan Aprilia yang bertugas pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Salsa. Dengan Ibu Salsa. Ibu Salsa, apakah ada yang bisa saya bantu? Kalau begini Bu, saya mau ber-KB, tapi saya belum tahu KB apa yang saya gunakan. Iya, baik. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang macam-macam KB ya Ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan kontrasepsi itu adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Dan di kontrasepsi mempunyai manfaat seperti perbaikan kesehatan ibu dan ibu, terus adanya waktu untuk cukup untuk mengasuh anak-anak dan beristirahat dan menikmati waktu luangnya. Baik, di sini ada kontrasepsi yang pertama, ada IUD ya. Di sini ada IUD. IUD di sini mempunyai keuntungan. Yang pertama ada dapat diterima masyarakat dengan baik, terus pemasangan tidak memerlukan teknik medis yang sulit, kontrol tim kesehatan ringan, penyakit tidak terlalu berat, pulihnya kesuburan setelah AKDR dicabut berlangsung baik. Dan di sini IUD mempunyai kerugian ya Bu ya. Yang pertama, masih ada kemungkinan terjadinya kehamilan, terdapat perdarahan, dapat terjadi infeksi. Tali AKDR menimbulkan perlukaan porsio, uteri, dan mengganggu hubungan seksual. Di sini dia memiliki efek samping seperti perdarahan, gangguan saat senggama, atau resiko infeksi. Nah, kontraindikasinya adalah masa kehamilan, gangguan perdarahan, dan peradangan alat kelamin. Yang kedua ada suntik ya Bu. Yang kedua ada suntik. Di sini suntik kelebihannya aman, terus efek samping kecil, tidak mempengaruhi ASI, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, mengurangi jumlah pendarahan saat haid, nyeri haid, mencegah anemia, penyakit payudara jinak, kista, ovarium, kehamilan ektopik, dan melindungi dari penyakit radang panggul. Suntik ini mempunyai kekurangan. Yang pertama, kembalinya kesuburan agak terlambat, 4-6 bulan ya. Harus kembali ke tempat pelayanan, tidak dapat mencegah IMS atau HIV. Setelah itu, efek samping serius dapat timbul seperti serangan jantung, stroke, tumor hati, pembekuan darah pada paru-paru dan otak. Di sini suntik mempunyai efek samping. Efek sampingnya pusing, terus mual, menstruasi kadang tidak teratur selama 3 bulan pertama. Kadang perdarahan lebih banyak pada menstruasi dan perubahan berat badan. Baik, kontraindikasinya di sini ada hamil atau dicurigai hamil, riwayat kanker payudara, perdarahan perkawinan, penderita penyakit jantung, hepatitis, darah tinggi, dan kencing manis. Yang ketiga ada implan. Implan keuntungannya dipasang selama 5 tahun, kontrol tim kesehatan ringan, dapat dilayani di daerah pedesaan, biaya pun ringan. Setelah itu implan mempunyai kerugian Bu ya, menimbulkan gangguan menstruasi, tidak dapat menstruasi, dan terjadi berat badan meningkat atau terjadi perdarahan yang tidak teratur. Setelah itu menimbulkan jerawat dan ketegangan payudara, liang senggama terasa kering. Implementasi dapat tampak dari kulit. Setelah itu dia mempunyai efek samping. Efek samping di sini perdarahan tidak teratur, amenore, sakit kepala, perubahan suasana. Kontraindikasinya masa kehamilan, menderita penyakit hati yang akut, penderita penyakit jantung. Setelah itu ada KB kondom. Nah, KB kondom di sini kelebihannya efektif bila digunakan secara benar dan konsisten, tidak mempunyai pengaruh sistemik, metode kontrasepsi sementara bila metode kontrasepsi lainnya harus ditunda.
Memberi dorongan suami untuk ikut ber-KB dapat mencegah penurunan IMS. Setelah itu dia mempunyai kekurangan. Cara pemakaian sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi, mengurangi sensitivitas seksual. Setelah itu pada beberapa kalian bisa menyebabkan kesulitan untuk mempertahankan ereksi. Kekurangan tadi efek sampingnya di sini ada pil KB. Ya, pil KB di sini keuntungannya praktis. Pil KB untuk ibu menyusui tidak mengganggu produksi ASI. Terus mulai diminum pada hari kelima haid, hari 40 setelah melahirkan. Setelah itu, bila diminum pil sesuai dengan aturan, terdapat jaminan keberhasilan 100%. Dapat dipakai pengobatan beberapa masalah, misalnya ketegangan menjelang menstruasi, perdarahan, menstruasi yang tidak teratur, nyeri saat menstruasi, pengobatan pasang mandul. Setelah itu, tidak mengganggu kesuburan dan tidak mengganggu hubungan seksual. Di sini ada pun kerugiannya, harus diminum secara teratur, menstruasi tidak teratur, penyulit ringan seperti BB, bertambah, rambut rontok, tumbuh jerawat, mual sampai muntah, mempengaruhi fungsi hati dan ginjal. Setelah itu ada efek samping, dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, perdarahan di luar haid, rasa mual, bercak hitam di pipi, jerawat, penyakit jamur pada liang senggama, nyeri kepala, atau penambahan berat badan serta keputihan. Setelah itu ada kontrasepsi vasektomi. Vasektomi di sini mempunyai keuntungan sangat efektif dan permanen, tidak ada efek samping dalam jangka panjang, dapat mencegah kehamilan lebih dari 99%, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak bedah yang aman dan sederhana. Jadi kerugiannya di sini tidak dapat dilakukan pada orang yang masih ingin memiliki anak. Setelah itu ada tubektomi. Tubektomi di sini kelebihannya permanen dan efektif ya, tidak ada efek samping jangka panjang, tidak mengganggu hubungan seksual. Setelah itu ada kelemahannya, risiko dan efek samping pembedahan, kadang-kadang sedikit merasa nyeri pada saat operasi. Setelah itu infeksi mungkin saja terjadi bila prosedur operasinya tidak benar. Baik. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari macam-macam alat kontrasepsi. Jadi alat kontrasepsi apa yang ingin ibu gunakan, silahkan berdiskusi dengan suami ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Saya diskusikan dulu, nanti kalau belum nanti saya kembali lagi. Oh, baik Ibu. Terima kasih.